Ibu, sebelum kita memulai kegiatan training kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memulai secara training. Bapak di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kalau kami semua boleh berkumpul di sini Tuhan, semua kami kasih kuat karena penyertaan Tuhan. Tuhan, Kau sebenarnya mau memulai training kami hari ini Tuhan, Kau berkati Tuhan dan setiap materi yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus Tuhan, Kau yang berikan hikmat Tuhan untuk setiap materi supaya bisa menjadi ilmu yang baik untuk kami Tuhan, bisa kami praktekkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh rangkaian acara kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Baik, terima kasih untuk terima kasih buat Iman. Baik, semua kita akan mulai workshop kita hari ini. Silakan duduk dengan nyaman karena kenyamanan akan membuat kita menerima apa yang disampaikan. Dan silakan diselesaikan. Nggak boleh berdiri lagi ya? Terus, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Kayaknya pakai yang putih lebih cerah. Pakai yang merah mau ambil angpau. Ya, kelihatannya cukup semangat ya. Saya sih nggak tahu Bapak Ibu gimana sebulan ini. Saya terlalu kan. Jadi bulan ini gimana lewatnya, dengan bagus, bahagia, atau capek? Katanya cukup banyak training-trainingnya. Saya tadi juga sama dengan native, saya tidak share topik ini. Saya tanya mereka gimana kondisinya. Tadi dengar dari Bu Aida, ada Pak Eko datang, ada coach datang, kemudian ada Dr. Yep datang. Wah, inilah sekolah baru. Jadi semua yang baik semua pindah ke sini. Oke? Dia tidak tahu kita kenyang atau tidak kenyang. Yang penting dia bawa durian, bawa musang king, bawa kue, bawa oke, bawa apa aja ke sini kan. Jadi kalian makan nggak? Yang bawa begitu nggak bisa, karena udah kenyang gitu. Susah makannya. Nah, kadang-kadang hal-hal yang baik terlalu banyak, kalau dikasih tidak tepat waktunya juga menjadi tidak baik. Ya. Saya punya filosofi selalu begitu loh. Guru saya selalu bilang, "Kei soshi, give what is needed." Memberi apa yang dibutuhkan. Itu adalah humanity. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan, nah, waktu saat momen itu kita kasih, itu dari humanity. Kalau tidak, semua akan sia-sia sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita, gimana kita tahu apa yang diperlukan? Oke ya, saya sih udah siapin topiknya kita mau bahas hari ini sebenarnya. Oke, tapi saya rasanya lebih penting ada beberapa lagu, terutama 2-3 hari ini. Kita sama-sama belajar. Saya nggak tahu Bapak Ibu langsung ada dengar berita dari Papua. Ternyata hari ini detik demo ada seorang, tadi saya ceritakan seorang orang tua siswa pagi telepon saya ada ngomong dan dia ketik di WA di grup mami-mami sekarang heboh di satu Indonesia. Pak Cisau yang nama muncul di situ. Oke, so ini akan berlaku di Papua 3 hari yang lalu. Siapa tahu? Yang lain semua tidak tahu. Yang depan tahu, yang belakang semua tidak tahu. Oke? Ada seorang siswa kita bunuh diri di sekolah. Oke? So, this is happening. Pertama kali di Papua. Dan di lantai 8 dia jatuh bawah. Hari ini kremasi. Memang satu pelajaran yang cukup penting bagi Papua, bagi kita semua sebenarnya, dan cukup banyak heboh di luar, info cukup banyak di luar sih. Jadi semua orang peduli gimana kita menjawabnya. Jadi kita balik melihat diri sendiri, kenapa ini berlaku? What happenings? What happening? So, saya tidak bisa blame guru, sekolah, ataupun orang tua sebenarnya itu. Kamu nggak sadar anak ini ada masalah. Kita sadar nggak dia ada masalah apa. Cara saya satu hal cukup penting adalah
kita sendiri juga tidak sadar kita ada masalah. Kita nggak kenal diri kita sebenarnya, kita ini siapa gitu. Kalau kita tidak bisa tahu diri kita ini siapa, bagaimana kita tahu orang lain kan? Nah, ini yang selalu saya bilang itu. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Memahami diri sendiri itu cukup penting. Itu adalah segalanya wisdom. Knowing yourself. Kita ini siapa? Saya siapa? Ya, selalu kita kenal dengan orang, saya siapa? Oke? Nah, sebelum saya mulai, saya share satu metode yang saya belajar cukup lama di NLP. Saya pernah cerita NLP kan? Saya pernah cerita NLP kan? Bapak Ibu tahu NLP itu apa? Anyone know NLP? Oke. Ini cukup penting ya. Anyone tahu NLP? Kamu search NLP di Indonesia ada banyak juga, di seluruh dunia juga ada. NLP adalah Neuro Linguistic Programming. Neuro itu apa? Saraf. Linguistic itu apa? Bahasa. Programming itu? Program kan? Lewati bahasa kamu program saraf kamu. Jadi sebenarnya apa yang kita ngomong setiap hari ini, kita sedang memprogram diri kita. Kita sedang memprogram diri kita. Nah, ini kamu bisa pergi ikut course NLP. I think 30 tahun yang lalu saya sama istri saya pergi belajar 1 minggu, dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah bisa, sudah mampu memprogram diri sendirinya. Itu ada ujian terakhir di hari ke-7. Oke? Ujiannya adalah ini. 15 meter. Arang api semua. Kamu tanpa sepatu lewat jalan itu tidak terbakar. Jadi kamu pakai bahasa, program saraf kaki kamu tidak dibakar. Dan kamu jalan, dia tidak bakar. Percaya kan? Mau coba? Nanti kita belajar. Dan kita sama-sama lakukan ini. So this is a point very important. Sebenarnya kita mampu dan kita bisa. Kita juga sedang program. Sebenarnya kita menjadi hari ini adalah dari bahasa yang kita program kita. Saya tidak happy. Saya tidak happy. Saya tidak happy. Kamu kalau ngomong terus, kamu terus tidak happy-nya. Karena kamu program kamu sendiri. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya happy. Saya bahagia. Ini programming loh. Dan semua orang bisa lewat di tim saya itu loh. Hanya satu yang terakhir itu 65 itu susah dilewatnya. Tapi dengan dukungan timnya, saya masih ingat saya waktu melewati itu, saya masih ada penasaran. Awalnya saya yakin dan saya program saya dengan yakin. Tapi di 2 langkah terakhir, saya mau coba benarkah bisa diganti program dan dia bakal. So the last step itu saya ganti program. And I feel the burn. Saya merasa itu bakar di kaki saya. Jadi program itu, saya ngomong sama saya tidak terbakar, dia tidak terbakar. Itu manusia punya kemampuan dan kita semua bisa. Dan kita semua sedang melakukan seharinya. Kita tidak sadar. Okay? Jadi kadang-kadang kenapa kita tidak tahu diri kita dan kita bisa hilang diri kita itu siapa? Who am I actually? Who am I? Saya happy-nya. Contohnya begini. If you lost yourself, kalau kamu hilang diri kamu sendiri, kamu tidak kenal sendiri, kamu tidak akan bisa kenal orang lain dan kamu gampang dipengaruhi oleh lingkungan di luar. Apa yang datang kamu akan terpengaruh. Because you lost yourself. Kamu hilang diri. Bagaimana kita tidak hilang diri? Kamu lihat saya lagi setiap hari berdiri sini kalau ngomong, ada suatu hal yang saya selalu lakukan adalah ini. Perhatikan. Oke, ini. Oke ya. Nah, I teach you one method. Lain kali kalau ketemu orang, kamu coba gantian atau kamu say hi, I'm Ciso. Oke, halo, saya Ciso. Sangat senang ketemu kamu hari ini. Sangat senang bisa makan sama Anda hari ini. Ada actionnya. Ini pakai hi atau ini pakai hi.
Benar kan? Saya jisou di sini, tengah-tengah, tanjung. Tengah-tengah sini ya, 3 jari itu sentuh, saya jisou. Saya jisou. Saya jisou. Oke? Dan hal-hal yang kita senang, kita happy, ini sini. Pegang di sini juga. Sangat senang hari ini bisa ketemu Anda. Then you enhance yourself, who am I? Saya senang, saya tahu saya siapa ini. Saya tidak akan dipengaruhi yang luar. Saya tidak akan gampang hilang diri, Mas. Halo, saya Jisoo. Sangat senang hari ini bisa ketemu Anda semua. Kamu lihat, saya tangan saya selalu begini. Kalau saya ngomong apa, selalu mau enhance tuh, saya pasti akan pegang di sini. Oke? Saya pasti pegang di sini, Mas. So ini enhance ke diri saya, sedangkan semua bahan ini ngomong ke saya sendiri, bukan untuk kamu. So I always say it's not you need to listen, bukan kamu perlu dengar, saya perlu ngomong. Karena setiap kali saya ngomong, jadi saya punya. Ya, nah 2-3 hari ini istri saya ngomong, kamu 2 hari ini ngomong 1 hal terus katanya. You know what I say in this two day? Saya ngomongnya adalah becoming human being. Becoming human being. Di WA saya tulis, becoming human being cannot be taught. Menjadi manusia itu tidak bisa diajarkan. Menjadi manusia itu dia perlu waktu, lingkungan, dan dia akan menjadi manusia. Kita dari TK, SD kan, sampai sekarang kita sudah beranjak dewasa. Apa beranjak dewasa? Dia bisa jadi dewasa kalau dia umur 8, tidak bisa. Tidak bisa maksudnya. Dia masih di kanak-kanakan. Jadi ini yang tidak bisa berubah. Bukan karena dia udah pintar, dia udah hebat, dan dia jadi dewasa. Tidak. Dia perlu waktu beranjak dewasa. Dan beranjak dewasa terakhir karena umuman. Tidak juga kan? Beranjak dewasa bukan karena dia udah umur 20 dia beranjak dewasa. Tidak juga. So ada banyak faktor di dalam menjadi manusianya. Satu hal yang kita abaikan adalah sebenarnya becoming human. Kita bukan sekadar badan perlu makan untuk tumbuh dewasa. Kita ada emotional, kita ada perasaannya. Kita bisa sedih, kita bisa geram, benar kan? Kita ada perasaan, dan perasaan ini yang kita perlu belajar. Kita perlu menghadapi perasaan kita apa, dan kita perlu belajar. Kita perlu cari tempat untuk bagaimana cleansing perasaan ini. Cari tempat untuk bisa kita memahami kenapa ada perasaan ini. Dan baru kita bisa tumbuh dewasa. Ini ada sesuatu yang tertekan, tidak dibimbing ataupun dikasih peluang untuk dia ceritakan atau keluarkan. Jadi kenapa diam-diam tidak mau ngomong? Bukan dia anak baik, benar? Dia tidak ada tempat bisa ngomong. Kenapa anak SMP bisa pilih pilihan kehidupan begini? What happens? Jadi what happened in the education juga? What happened bagi dia sebenarnya? Kenapa? Dan kita akan jadi begitu kan? Kita nggak tahu kan sebenarnya. Jadi becoming human adalah satu hal yang cukup penting. Dan bagaimana kita membantu dia untuk become human di lingkungan kita, di sekolah kita. Adakah kita fokus juga di mereka punya tumbuhan, mereka punya perasaan? Okay? Nah sekarang kita udah dewasa, udah di tempat kerja. Sama emosional kita mungkin karena emosional kita belum beranjak dewasa. Karena kita tidak belajar. Kita tahu bahwa manusia itu ada silu air kan, ada happy, ada marah, ada sedih, kan? Ada apa lagi semua. Itu semua emosional. Jadi kita sudah belajar memahami emosional itu. 2 tahun ini di Malaysia, di Kuala Lumpur 2 sekolah, SMP juga, bunuh diri. 4 bulan yang lalu 2 sekolah, gang rape, SMA rape yang SMP di sekolah. Sebulan yang lalu, nah ini lebih parah lagi sebulan yang lalu. Jadi di Malaysia SMP 3 bunuh SMA 2 di sekolah. Cowok
bunuh cewek. Katanya 2 hari yang lalu cowok itu SMP 3 pergi ngomong sama SMA 2 itu, dia suka cewek ini. Cewek ini nggak kenal dia, jadi cewek itu menolak kalau tidak kan, dan dia nggak bisa terima. Nah hari itu saya masih ingat, saya sepatutnya ke Johor baru untuk share dengan 500 guru. Gara-gara ini terakhir semua sekolah masih sibuk dengan kegiatan lain, mereka tunda nanti ke Januari. Jadi seorang capsek itu saya, kenapa ya? Kenapa anak itu bisa bunuh dia itu dengan 200 pisau? How can he do this? Katanya. Oke? Bapak Ibu kamu dengar aja, kamu bisa rasanya itu kan? Kenapa dia tidak? There's one thing happening. Saya cerita sama dia. Tahu kenapa? Zaman sekarang kita melihat manusia itu, kita belajar manusia itu adalah secara abstrak. Tahu abstrak? Saya tahu dia Jisoo, dia Andreas, abstrak. Jadi kenapa manusia itu berani ngomong di WA, berani ngomong di sosial media, marah orang, apa orang semua bisa tuh. Kalau coba kan kamu undang orang itu dulu di depan kamu, dia ngomong gitu kan, dia nggak berani. Manusia berani ngomong orang lain jeleknya, marah orang apa di sosial media, tapi dia nggak berani ngomong di depan orang itu. Why? Karena itu bukan abstrak, itu real. Manusia yang real duduk depan saya ada rasakannya. Ada frekuensi dan energi yang saya rasakannya. Saya nggak berani ngomong yang jelek di depan dia, saya nggak berani pukul dia. Kita tumbuh dewasa, anak-anak zaman sekarang itu jarang berinteraksi dengan manusia, selalu berinteraksi dengan social media. Jadi yang dia belajar manusia itu adalah abstrak. Tidak ada bedanya manusia dengan Mobile Legend di dalam games dia. Sama di Mobile Legend dia pukul, bunuh. Sama manusia bagi dia itu sama, karena dua-duanya abstrak. Jadi bagi dia itu saat dia lakukan itu kayak Mobile Legend. Dia tidak ada perasaannya. Contoh hari ini saya pukul dia, saya geram, saya pukul dia, saya udah emosi, saya pukul dia. Saat dia sakit, saya bisa berhenti, benar kan? Saya bisa tiba-tiba, kok begini ya? Kalau dia berdarah, saya lebih takut lagi, lebih stop kan? Karena itu manusia. Kita belajar manusia itu ada realitasnya orang itu. Dan ini yang jadi hilang. Ini yang jadi hilang. Kenapa dia hilang? Dia mau ngobrol sama orang tua, sibuk, main sendiri aja. Dia mau cari orang ngomong, dia happy, dia tidak happy, gak ada orang mau dengar. Jadi dia tidak ada tempat untuk bisa dia belajar, berinteraksi dengan manusia. Yang dia ke YouTube, ke games. So di situ sebenarnya menjadi masalah bagi dia melihat manusia itu seperti abstrak, seperti Mobile Legends, nggak ada bedanya maksudnya. Tapi kalau dia ada selalu interaksi dengan manusia, orang tua dengan dia ngomong, dia mengutarakan dia perasaan, dia happy tidak happy, dia tahu itu ada manusianya. Saya tidak mungkin mencelakai atau memukul, menyakiti. Ini yang satu problem happening. Ya, so selalu kita blame, nggak ada orang yang pahami saya. Kalau kita sendiri tidak paham sendiri, bagaimana orang lain paham kita? Oke? So hari ini kalau sempat kita mendalami, kalau tidak sempat sudah expand. Karena kalau banyak juga ada gunanya. Ya, at least saya hanya satu poin, coba rasakan dan coba sama dengan diri sendiri. Oke? Be with yourself, itu penting. Ya, bersama dengan diri sendiri. Sini penting. Kamu pegang ini. Kamu tarik nafas. Kamu bisa rasakan hati kamu lagi gitu-gitu. And you feel you are alive. Sini, tengah-tengah sini. Tengah-tengah ya. Oke? Antara darah di tengah, di sininya. Ini kalau kamu pijit,
kamu pijit sakit, akan jadi masalah. Oke, ini udah start. Ini jangan sakit. Di sini jangan sakit. Oke, dipijit dengan keras dengan sakit juga. Kalau sakit, ini udah start. Pada kita akan jadi masalah. Ini cukup penting. Jadi ini juga emosional kita, bukan hanya body, physical, tapi dari emosional kita. Oke, sama dengan anak-anak. Kamu bersama dengan anak, kalau dia lagi takut, dia lagi sakit, dia lagi nangis, kamu sentuh sini, pegang dia di sini. Tenangkan dia di sini. Oke? Tenang dia di sini. Ini baru dia bisa rasakan ya. Bukan jantung ya, di sini ya. Oke? So, kenali diri sendiri cukup penting, baru kita bisa memahami yang lain. Oke? Nah, ini satu poin yang saya mau sharing. Kita mencari tahu diri kita sendiri itu. Masih ingat bulan lalu saya bilang itu kan, not only to do good, but to be good, right? Bukan melakukan kebaikan, tapi to be good. Dulu tuh karakter adalah mencari tahu saya to be good-nya. Ingat ya, tadi kita doa. Kita rasakan Tuhan ya. Yes, we are born ke dunia ini, semua sifat hakiki kita itu baik. You have all the baik inside ya. Kita semua ada baik di dalam. Hanya kita terpengaruh dengan latar belakang kehidupan kita, tumbuh dewasa dari keluarga ini, lingkungan kita itu kita terpolusi aja. Kita terpolusi aja dengan lingkungan. Tapi di dalam diri kita itu adalah baiknya. Dan itu yang saya selalu yakin. Nah, apa yang saya mau ngomong di sini? Ini Eckhart Tolle yang ngomong. Oke, Eckhart Tolle bilang apa? Anda tidak berbaik hati dengan melakukan perbuatan baik, tetapi dengan menemukan kebaikan yang sudah ada dalam diri Anda dan membiarkan kebaikan itu muncul. Melakukan kebaikan itu penting kan? Biasa saya bergabung di Yayasan Suci udah 30 tahun. Lakukan apa? Sosial kan? Bantu orang lain melakukan. Melakukan kebaikan tujuannya mencari tahu saya kebaikan di dalamnya. Bukan mendapat pahala, bukan mendapat berkah dari itu, tapi menemukan diri saya itu di mana. Saya melewati bantu orang lain, tapi saya menemukan diri saya. Dia bilang, kita semua ada kebaikan di dalam dirinya, dan biar dia muncul, biar dia keluar kebaikan diri kita ini. Karena jujur, zaman sekarang itu semua kita sensitif. Kamu pura-pura berbaik dengan orang tahunya. Benar? Orang bisa merasakannya. Jangan pandang remeh kejujuran, honesty, tulus, ikhlas. Itu zaman dulu susah kita jelasin. Zaman sekarang banyak orang gampang merasakannya. Kamu ikhlas kan? Kamu jujur kan? Itu bisa dirasakan. Nah di sini kan bilang, dan memang kita melihat di zaman sekarang itu dia bilang apa? Untuk mencoba melakukannya dengan baik, seringkali untuk meningkatkan citra diri sendiri aja, ya, melakukan CSR, melakukan kebaikan demi citranya. Saya orang baik, saya dermawan, saya apa maksudnya. Kalau kita tidak bisa in touch with ourselves, tidak bisa masuk ke dalamnya, kita nggak akan ketemu. Dan kenapa? Orang tidak capek. Orang bermisi mau melakukan kebaikan itu. Dia bukan lagi citra, dia udah ketemu. Saya baik, saya juga ingin orang lain seperti baik. Gimana susah pun dia mau pergi. Saya waktu ke Aceh tahun 2004, Desember 26, tsunami cukup besar. Kenapa di Seci itu bantuan bencana yang besar, kita tidak izinkan relawan yang besar ikut. Karena dia perlu ada NLP. You know what is NLP tadi bilang itu? Jadi kita program kita sendiri, kita ini angel, kita ini bodhisattva, kita pergi bantu orang. Kenapa TNI Indonesia begitu banyak trauma sampai sekarang? Coba bayangkan ribuan mayat di depan kamu loh, di Aceh itu ribuan mayat loh, sampai kita bantuin kutip mayat loh, masuk ke kantong mayat itu, naik ke truknya itu. Kalau kamu tidak program kamu adalah angel datang sini bantu orang, kamu pasti trauma di hari itu. Setiap malam kamu pasti trauma di sini. So, kenapa ada orang mau ke sana bantunya? Demi citra? Bukan lagi. Dia sudah ketemu dia sendirinya siapa? Who are you? Be yourself.
Nah kemarin saya tanya, are you orang baik atau are you selfish? Are you love yourself atau are you egois? Kadang-kadang kita sendiri juga nggak tahu. Saya nggak egois. Egois adalah menyakiti orang lain. Love yourself adalah kamu cinta diri sendiri tapi tidak menyakiti orang lain. That's called love yourself. Kita perlu love ourselves. Memang kita diajar dari zaman tradisional dan pendidikan bahwa jangan terlalu egois. Kalau kita love yourself, kita dibilang egois. Tidak. Saya sebelum hari ini datang, hari Minggu saya datang, saya di Lembang. Sebelum datang apa? Apakah Doka apa? Dago. Saya udah di Dago 2 malam. Kemarin turun di Bandung 1 malam, baru ke sini. Oke, nanti selesai langsung pulang. Ini istri saya bilang saya, love yourself. Oke? Kita minggu nyetir ke sini supaya nggak macet. Enak pagi-pagi kan? Kita istirahat dulu. Saya bisa santai di sana, saya bisa siapin bahan, dan siapin material, dan baru saya kesini share. Saya tidak egois karena saya mampu kan. Saya mampu, saya cintai diri sendirinya, jaga badan saya, jaga mental saya. Kalau saya menyakiti orang lain, ya itu egois demi kebaikan saya yang saya mau. So sama, kenapa caring ini sangat penting. Benar kan? Kemarin saya tanya ke Ibu Cipto, apa bedanya mewariskan dan meneruskan? Tadi saya tanya Ibu Aida, jawaban Ibu Aida sama dari Ibu Cipto. Ini penting, apa bedanya mewariskan dan meneruskan? Sumariko merayakan ulang tahun ke-50 bulan ini, benar kan? Generasi kedua sedang take over. So is mewariskan atau meneruskan? Apa bedanya? Maksudnya, coba tebak apa? Meneruskan itu kembangkan, mewariskan? Oh di situ aja, oke? Lagi? Apa bedanya? Ujian bahasa Indonesia ini sebenarnya. Ada bedanya? Mewariskan dengan meneruskan. Apa bedanya? Meneruskan pasti begitu aja. Mewariskan kembang lagi. Ini meneruskan kembang lagi. Mewariskan biasanya. Oke? Nah, bagi saya simple ya. Waris itu ada satu yang kasih, satu yang terima. Teruskan itu mau nggak mau teruskan. So waris itu ada apa? Waris itu ada nilainya, ada warisannya. Teruskan itu adalah di produknya. Saya jalankan terusnya. Tapi adakah dia wariskan nilai-nilainya, kebijaksanaannya? Itu penting sebenarnya. Adakah kita wariskannya? Nah ini momen yang kita lagi melihat sebenarnya itu semua orang itu tuh meneruskan caring dia atau tidak. Ya, so kita sedang melihat sebenarnya benar banyak orang masuk ke dalam Sumariko dengan sadar sebenarnya itu. Saya kan membantu Sumariko aja, kembang aja, asal apapun caranya, asal bisa untung. That is not our way. Benar kan? Kenapa hari ini dia yakin dengan karyawan yang bisa 40 lebih tahun, dengan customer yang selalu loyal kepada Sumariko, pasti ada suatu nilai di dalam itu kan? So that is the value yang perlu diwariskan. What is the purpose of your life? Pernah tanya? Jalan. When you say purpose, kita melihat purpose. Apa tujuan saya di sini? Ya tunggu tanggal 28. Purpose-nya. But it's okay, at least it's a purpose, benar kan? Sekarang yang purpose tunggu tanggal 28 kan? Tapi selain tanggal 28 apa lainnya? Ada purpose-nya liburan kan? Nanti lebaran ada THR lagi kan? Habis apa lagi? Bawa keluarga kemana kan? Jalan-jalan atau apa? Itu semua purpose. Jangan, saya tidak memandang mereka orang yang tanggal 28 karena itu dasarnya. Kita perlu hidup.
Tapi kita juga ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, punya purpose. Lebih ada value-nya. Nah, when you bahas purpose, sebenarnya ada 3 hal di sini. Dia bilang, kalau kita melibatkan kejelahan, minat, nilai, dan kekuatan, Anda akan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. You find a purpose ada 3 titik, passion, value, and strength. Kelebihan kamu apa? What is your strength? Nilai kamu apa? Pegangan nilai apa yang kamu dalam kehidupan ini? Asal ada duit, apa bisa lakukan? Itu ada orang yang pegangan nilai. Asal duit, anything I can do. Walaupun dia melanggar undang-undang atau tidak. So itu nilai. And then passion. What is a passion? What you want to do? Kamu suka nggak dengan ini? Kamu belajar nggak? Saya suka sharing orang ini. Kakak ini masih hidup 90 tahun. Ini waktu dia umur 80 tahun. Oke? Waktu 10 tahun yang lalu dia cukup terkenal karena dia di fashion show. Umur 80 dia di fashion show dengan baju, tanpa pakai bajunya itu. Oke? Nah, kita lihat kehidupannya seperti apa. 我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员。44岁开始学英语，49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式。它叫佛雕塑。70岁，我开始有意识的练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，无论自己该选自己的时候，千万不要对自己说我是王德顺。Apa perasaan kamu ketika dia umur 44 belajar Inggris loh, umur 50 baru mulai olahraga, dia umur 90, kamu cari di internet, dia masih kuat dan masih ada impiannya. Kenapa dia bisa? Lingkungan yang push dia mendalam diri sendirinya. Dia tahu dia itu siapa, saya mau apa. Dan segala tantangan yang kita hadapi, kita oke. Saya suka tanya teman-teman bahwa apa bedanya stres dengan challenge? Are you stressed? Or you have challenge? Apa bedanya stress dan challenge? Dua-dua ini sama sebenarnya. Yang kita perlu hadapinya sama. Yang bedanya adalah saya terima atau tidak. Saya nggak terima, itu stres. Saya terima, itu challenge. Tetap kita akan menghadapinya. But saya terima, that is a challenge to me. Kamu tidak akan bilang it's a stress to me. It's a challenge to me. Saya tidak tahu depan seperti apa. Tapi saya terima, that is a challenge. Kalau challenge itu, kita tahu kita siapa dan kita terima. Kita tidak ada energi yang negatif ke diri kita. Kalau stres itu, kamu tidak menerima, tapi kamu tidak ada pilihan lain.
kamu nggak bisa kemana-mana, kamu tetap masih begitu ya. Karena kita tidak terima. Jadi itu menjadi stres. Kalau lama stres itu akan menjadi sakit kita. Oke? Nah, so when we say who am I, kita mencari tahu purpose kita itu. Ada satu poin yang cukup penting tadi bilang itu kan nilai, passion, and strength. So who am I? Lihat ke dalam cerminnya setiap pagi kamu lihat cermin kan? Tadi saya ke ruangan Bu Meva katakan ada cermin yang besar itu, ya. Sebelum keluar harus lihat dulu ya, karena harus periksa rambutnya. Jadi kenapa saya nggak mau rambut jadi itu gampang cepatnya, nggak perlu periksa. Kemarin Pak Jimmy berdatang, bagus loh, itu sikatnya langsung ada rambut loh. Disikat jadi rambut banyak, saya bilang saya nggak mau. Lebih gampang, enak kerjanya itu loh. Oke? So, hai, saya Ciso. Sangat senang ketemu kamu. Kita kenal diri sendiri dengan nama kita, umur kita. Itu yang kita kenal. Who am I? Kamu kenal kamu sendirinya. Apa yang perlu kita kenal? When we say understand yourself, ada dua hal. Your emotional and your mindset, your thinking. Saya tadi pagi ngomong sama orang tua yang anak SMA itu, saya bilang, kita perlu mendalami anak-anak punya pikiran. Dia merasakan itu baik, itu tidak baik. Jangan menggunakan nilai kita untuk memberitahu dia salah, ini baru benar. Tidak. Pahami dulu kenapa dia merasakan itu tidak baik. Apa yang dimaksud tidak baik? Kenapa dia merasakan itu baik? Karena di situ kita mau kenal dia punya mindset dengan emosionalnya. Dia takut nggak? Gimana perasaannya kemarin kamu melihat anak itu jatuh sampai ke bawah? Kita care. Mereka punya emosional. Saya kemarin bilang sama Pak Bob, sekarang satu hal cukup penting adalah kita mesti take care, kita punya guru dan siswa punya mental health. Semua orang tahu loh insiden ini kan. Jadi sebenarnya apa perasaan semuanya? Wali kelas nangis cukup lama kemarin. Kenapa dia nangis? Kenapa dia ada perasaan itu maksudnya? Jadi ini yang cukup penting maksudnya. Nah, satu sisi lagi sebenarnya kita kenal diri kita sendiri, kita mendalami diri sendiri, dan juga kadang-kadang kita lewati orang lain. Kadang-kadang kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri dengan jelas sampai kamu melihat dirimu sendiri melalui mata orang lain. Yes, some people say me jelek, ya kita dengar. Some people say me good, kita juga dengar. Belum tentu benar. Tapi kalau banyak orang bilang saya jelek gitu, kita perlu introspeksi kan? Orang bilang saya begini, saya coba introspeksi. Adakah saya begini? Oke, di mana saya membuat dia tidak happy maksudnya. Oke, nah masih ada waktu, kita akan selesai ada waktunya. So, understand your strength itu penting and your weakness. Hari ini kita udah siapin, ada papan, ada pen. Simpel aja, Bapak Ibu coba. Ini PR siapa? Coba tuliskan 10 kelemahan diri Anda. Oke ya? 10 kelemahan yang kamu pahami diri kamu. Gak usah kontak karena itu kelemahan orang lain ya. Kamu rasanya kamu alami kelemahan apa? What is your weakness? Pahami diri kita. Saya rasa saya ada weakness apa? Ya, tulisnya 10.
Bisa? Sampai 67 udah mulai mau start. Oh, good. Oke. Selesai? Good? Oke. Oke, bagi yang sudah selesai, nah sekarang menuliskan 10 kelebihan kamu di bawah. What is your strength? Apa kelebihan kamu ada? Kamu rasain? Oke. Udah. Ini PR ya, so simple aja, Bapak Ibu. Saya mau ceritakan ini satu hal cukup penting. Kita mungkin tidak tahu sebenarnya apa itu kelemahan. Saya contohnya adalah, kelemahan saya adalah suka makan, jadi saya gendut. Kelebihan saya itu apa boleh makan lagi. Jadi dia bingung, sebenarnya itu kelebihan dan kelemahan kan. Sebelum COVID, ada satu kasus di Papua. Guru native tidak menahan emosi dan memukul siswa, tendang siswa itu. Oke? Sampai orang tuanya datang, mau lapor polisi, mau tangkap. Oke? Jadi terakhirnya kita coba damaikan dan kita perlu hantar dia pulang ke China. Saya pergi ketemu dia sebelum dia pulang. Dan saya bilang, saya masih ingat sebulan yang lalu kita ada workshop ini. Saya tanya dia, kamu menuliskan, kamu gampang emosi. Dia bilang tidak. Dia tidak sadari dia gampang emosi. Dan di dalam kelemahan dia itu tidak ada yang gampang emosi. Saya mau cerita ini benar-benar berlaku di Papua. Sebulan yang lalu kita dalami workshop ini dan dia tidak menulis dan sudah meletup di sebulan kemudian dan dia terpaksa diantar pulang. Itu udah satu perjalanan solusi yang baik, bukan dia dipenjarakan di Indonesia. Bapak Ibu, dua hal ini
sudah tulis. Saya kasih satu PR, simpel ya. Padahal saya mau lakukan di sini. Jadi Bapak Ibu nanti balik ke jenjang, benar kan? Bagi masing-masing cari satu mitra. Jika ada satu mitra, ceritakan kepada mereka, kamu punya kelemahan apa? Oke, boleh? Remember ya, we are not come here to make other people understand us. You are not here to make others understand you. You are here to understand yourself. Saat kamu ngomong sama mitra, ini 10 kelemahan saya. Kamu baca. Oke? Kalau A yang ngomong, B ya. Nggak usah balas. Selesai A ngomong, B yang ngomong. Ini 10 kelemahan saya. Boleh? Cari orang yang berbeda, ngomong kelebihan. Kalau kamu udah ngomong dengan kelemahan ini, jangan cari orang sama, orang yang berbeda. Remember this thing. Karena saat kamu ngomong keluar, kamu baru bisa melihat apa yang kamu nulis. Benarkah itu kelemahan saya? Benarkah itu kelebihan saya? Oke, boleh? Ini PR ya. Jadi next month saya datang, saya bisa dengarkan sharingnya. Nah, ini satu hal penting ya. Kita masih belum masuk nilai-nilai negatif dengan nilai-nilai positif. Apa bedanya nilai-nilai negatif dengan kelemahan? Apa bedanya nilai-nilai positif dengan kelebihan? Kita kalau tidak sadar kita punya kelebihan dengan kelemahan, kita sangat sulit untuk menyadari ini. What are the positive value you have in you? What are the negative value you have in you? Dan yang kita itu sedang mempengaruhi orang lain, kita vibrate orang lain itu dengan nilai kita, dengan value kita di dalamnya. Positif atau negatif sedang vibrate. People feel it sebenarnya. Jadi kenapa kadang-kadang itu kita perlu melewati orang lain yang mata mengenal diri sendirinya. Oke? Dia ada bedanya, the different, perbedaan antara kekuatan dan nilai-nilai positif terletak pada sifat dan dampak terhadap kehidupan kita. Oke? Ini kita akan masuk in the next step, kita akan mendalaminya seperti itu. The more you understand yourself, dari kelebihan, dari strength kamu, dari weakness, dan pelan-pelan kita masuk ke dalam ini dua-duanya. Boleh? Oke ya, so nah sebenarnya simple. I think you go through many training, lewat banyak training, sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya membantu kita mencari tahu. Bagi saya, kamu gimana mengajar siswa, sebenarnya paling penting adalah kamu bahagia, kamu positif, siswa akan jadi positif dengan bahagia. Bukan metode apa lagi itu. Ini pertamanya. Dan kita perlu mendalami siswa punya emotional. Mereka punya perasaan. Kita masih KPTK, masih S1 kan. Kita juga akan menuju gitu. Sebenarnya hari ini anak SMP ini jadi begitu. Dari mana? Dan kita tahu siswa ini sebenarnya. Dari SD kita berperhati bahwa dia ini cukup diam, tidak bergaul dengan teman, tidak mengobrol, tidak apa. Kita sudah tahu, BK sudah mendampingi juga dari SD. Dan kemarin di S1 juga, wali kelas coba mendekati dia, selalu mengajarkan makan bersama, mau cerita. Dan baru-baru ini kita cari buddy untuk dia tahun ini di SMP 2. Ada seorang buddy yang bersama dia dari temannya. So buddy itu selalu mendalami, memahami dia. Ya, kemarin buddy kan cukup sedih. Dia juga menyalahkan diri, ada kesan tidak perhatiin dia lebih mendalam sampai dia jalan menuju itu. So walaupun kita di TKKP atau S1 sebenarnya sama, emotional education itu, emotional anak-anak itu. Dan sebelum kita bisa bantuin mereka, kita perlu mendalami diri kita sendiri. Kita punya strength di mana, kita punya weakness di mana. So what is the positive and the negative value yang kita ada? Okay? And remember, kita semua ada. You have a positive and you have a negative value-nya. This is human. Okay? Tapi kita perlu mendalami, memahami, baru kita bisa supaya mencegah apa? Untuk menyakiti orang lain, merusak orang lain, mencelakai orang lain kan? Itu yang coba kita lakukan. So, lewatin other people to see yourself. Okay? Ini saya akan mendalami in the next
Sama-sama kita akan lihatnya. Bagi saya, apapun kamu nulis di salam itu, kelemahannya ataupun kelebihannya, remember, kita sama-sama. And then, you are beautiful. Because you born by the God. Kita dilahirkan Tuhan, kita adalah orang yang baik dalam dirinya dan beautiful. Ada di dalamnya. Kita perlu cari ini keluar. Oke? Bukan kita coba lakukan kebaikan aja. Kamu percaya nggak you are beautiful? Yes? Ini satu eksperimen. Impian saya melakukan, tapi masih belum sempat. One day I will do it in Sumarekon Mall. Oke? Kalau kamu ketemu di Sumarekon Mall satu hari, dan apa pilihan kamu? It was my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months. We had an option of 2 pathways to walk, and they led to 2 doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh, yeah. I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说，就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。Mas eu acho que mais porque eu me arrependi da escolha porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me? What I'm being told that I should accept? Or am I choosing because that's what I really believe? I walked into that door with said average and I didn't feel really good after that. Because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo bonita. I wanted to go through the average door, but my mum was calling me over to the hospital door. It was quite a triumphant feeling. It's like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走在上面的话，我觉得我应该会选很美的上面。 I think I would walk through the beautiful door. Acho que a porta bonita está completamente aberta para mim. Maybe I could walk in that door. You can. Next time I look in the mirror, I will see something really good looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? Oke? Bagi saya, bukan mencari tahu siapa jeleknya, karena kita semua adalah beautiful. Kita semua di dalam diri kita itu ada baik. Dan ini perlu kita biar dia keluar, biar dia muncul, dan kita hidup di dunia itu. Dan be yourself, that is yourself. Yourself itu bukan sekarang. Sekarang kita, diri kita itu terproduksi dengan lingkungan, dengan segalanya itu. Jadi kita perlu cari tahu di dalamnya. Oke? Choose you're beautiful. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Kangen. Terima kasih.
Solos atas materi yang membuat kita semakin bergairah ya dalam melayani di Sekolah Terpadu SD Bintang. Kalau semua setuju? Yes. Yang tadi boleh angkat jempolnya. Oke. Selanjutnya mungkin dari Ibu Aida akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Viso Lause yang sudah memberi pencerahan ya buat kita semua. Coba siapa yang mendapat pencerahan hari ini? Unjuk tangan yang tinggi. Semua ya dapat ya. Nah tadi yang sudah tadi kita perhatikan, saya share diskusi sama Pak Oki. Beautiful sama average ya. Ternyata setelah dilihat setiap yang awal-awal kalau masuk average mukanya datar aja ya. Kalau yang masuk yang beautiful perhatiin mukanya lebih beda, lebih ceria ya. Wah ini pengaruh ya ternyata. Nah itu dari dalam ya ternyata. Nah tentunya ini tadi sudah tulisan ya. Tadi kita semua 10 kelebihan dan kelemahan kita. Tadi seperti yang Pak Ciso sampaikan. Nah ini akan menjadi PR kita ke depan. Dan saya juga ya nanti akan cari teman ya. Boleh ya teman di Pradita mungkin ya. Mereka nggak ngerti ya, ngomong sendiri nanti. Mesti cari teman di sini kayaknya. Oke. Nah tadi mungkin ada sedikit tambahan tadi sharing atau informasi ya dari Pak Ciso terkait dengan ada insiden di Mahwa dan kita tentunya sangat turut berduka cita karena ini kami yakin tidak ada yang mengharapkan hal ini terjadi. Tapi tadi seperti Pak Ciso sampaikan mengenali diri kita sendiri. Nah ini juga satu pembelajaran buat kita ya. Yaitu tadi dengan kita bisa lebih tadi accept ya, terus kita nggak tahu lah apa yang terjadi, tapi yang bisa saya rasakan adalah dengan seseorang bisa mengakhiri hidupnya, nanti mungkin sudah tidak memiliki purpose ya, sehingga merasa tidak punya harapan, tidak punya sesuatu. Kita nggak tahu bagaimana latar belakang yang terjadi, tapi intinya adalah mari kita sama-sama menjaga mental health kita. Tadi dimulailah tadi dengan mengenali diri kita sendiri, mengenai kelebihan kita, kelemahan kita, dan tentunya ini akan semakin membuat kita bisa menerima diri kita dan menjadikan juga bagaimana memiliki ya tadi purpose of life sehingga kita juga lebih memiliki semangat hidup yang lebih baik. Nah tentunya tadi dengan kejadian itu kita mungkin bisa memetik pelajarannya Bapak Ibu. Yang satu pasti tadi memang Melva juga sudah diskusi sedikit ya kita ya bagaimana ini kita menanggapi karena banyak orang tua yang menanyakan juga dan juga internal juga banyak yang menanyakan. Nah ternyata Pak Ciso tadi sudah memberikan sedikit informasi. Namun kami harapkan ini hanya buat internal kita saja di sini karena itu bukan konsumsi informasi yang buat kemana-mana. Karena kita harus sadar bahwa apa yang kita sampaikan karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan anak ini dan juga sekolah sudah tadi ya ternyata sudah memberikan begitu banyak perhatian. Ini kita tidak pernah tahu dan kita orang luar memberi judgement. Itulah orang manusia kadang-kadang suka memberi ngejudge ya, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata dari SD anak ini sudah dikawal ya sampai ada guru BK, ada wali kelas, sampai ditemani seorang body, artinya teman yang khusus menemani dia saking karena mereka paham anak ini dari kecil suka sendiri. Nah jadi kita berharap informasi ini cukup di sini saja, tidak untuk dibahas atau di-share keluar, tapi bagaimana kita menjadikan ini pembelajaran kita. Nah khususnya untuk di sekolah kita, bagaimana kita lebih perhatian juga dengan sekeliling kita. Ya tentunya saya yakin orang yang melakukan mungkin loncat atau apa pasti kondisi sepi, ya kan? Nah mungkin kita nggak ada salahnya saling mengingatkan. Kalau melihat ada anak atau orang yang sendirian itu ya kita juga aware gitu loh. Ada apa menyendiri di ujung situ, ya kan? Coba kita aware. Nah ini juga sama ya tadi perhatian dengan teman. Kadang-kadang kita cukup mendengarkan, cuman kadang-kadang saya juga sharing sebagai orang tua suka memberi judgement. Atau kadang-kadang anak kita datang ke kita sebenarnya cuma ingin didengarkan, tapi kita suka
menasehati. Nah itu juga pembelajaran juga buat kami sebagai orang tua. Sekali lagi, mudah-mudahan ini kita antisipasi ke depan apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah tadi sempat pagar juga dijaga ketinggiannya cukup aman dan juga safety, terpeleset dan sebagainya. Nah itu juga dijadikan satu perhatian kita semua sehingga tidak ada insiden-insiden yang tidak baik terjadi di sekolah kita. Semoga pembelajaran hari ini menjadikan satu poin baik ya buat kita sehingga kita ke depan bisa menjadi lebih baik lagi dan tentunya sedaya minta bisa menjadi sekolah yang sesuai dengan visi misi kita. Terima kasih sekali lagi Pak Ciso, Kak En. Selamat sore. Terima kasih Dokter. Mari kita tutup kegiatan kita workshop Road to Character hari ini dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Claresta untuk memimpin kita di dalam. Terima kasih Pak Andreas. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Esa, kami mengucap syukur atas terselenggaranya acara ini dengan lancar. Terima kasih atas kesempatan kebersamaan dan ilmu yang kami peroleh hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan membawa manfaat dan menjadi berkah bagi kami semua. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik dan limpahkan rahmat serta karunia-Mu selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk segala baik teman. Kali ini kami tutup dengan pantun biasa burung irian burung relasi. Tapi hari ini